Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi bersama Om Har. Kali ini Om Har lagi bengkel-bengkel aja lah, daripada bayar jasa orang lain. Ini mendingan dibongkar sendiri nih. Rencana sih ganti V-belt. Ini V-belt sudah hampir 25.000 km ya bro ya. Tapi keadaannya masih bagus. Retak-retaknya tuh sedikit. Nih, mana bisa fokus gak nih? Coba sebentar kameranya fokus ya. Nah nih bro, retak-retaknya tuh baru sedikit ketimbang yang bungkus merah ya. Biasanya yang bungkus merah tuh 18.000 20.000 aja udah aduh payah. Dan ini keadaannya sisa-sisa jelaganya seperti ini. Jujur 25.000 km belum dibongkar-bongkar ya. Ini semenjak ganti ini belum pernah dibongkar dan seperti ini. Normal atau gimana nih menurut kalian yang para master biasa pegang kendaraan motor matic ya, terutama maticnya Beat Karbu ya bro ya. Keadaannya ya seperti ini aja, gak banyak yang nah kecuali ini udah kering ya pelumasannya bro. Nanti ditambahin pelumas aja nih, grease sama dibersihin. Ini juga 25.000 nih, sama usianya waktu itu bongkar ini ya, bersihin ini sama CVT. Ini dia, bukan CVT ya, puli. Maklum lah nih namanya bengkel abal-abal ya. Tapi ya bisa kayak gini tuh ganti sendiri, nggak ketergantungan orang gitu loh. Ini kebetulan pulinya masih udah ganti bro nih, udah gantian. Ini beli tebus kemahalan sih, hampir di atas 300. Padahal kalau di barang-barang all shop ya paling 150 ya, 150-an ya paling pulinya aja, tanpa ini ya, tanpa kopling platnya ini nih. Ini nebus 160-an satu paket ya. Namanya juga masih ketergantungan orang bro dulunya bro. Duit hampir berapa itu servis semuanya nih. Ini belt hampir 600-an bro, gila ya. Kalau belanja sendiri dengan kerusakan ringan ya paling mentok 200 ya, selisihnya udah 400 sendiri. Padahal kayak gini bro nih, kita pakai merek ini ya, nggak endorse nih loh, ini nggak endorse loh, tapi nah ini dia mereknya, Mitsubishi. Tapi banyak juga sih yang kayaknya rebranding ya, kayaknya ya. Karena kalau dipikir ini panjangnya itu ini lebih pendek sedikit, kayaknya lebih pendek satu mata deh kayaknya ya. Tapi yang jelas lebih pendek dari yang bungkusannya merah itu. Kalau bungkusan merah kan kadang ada yang harganya 30.000 40.000, baru jalan udah angus putus. Mending beli yang kayak gini bro di all shop. Ini saya udah ketiga kalinya nih beli nih, 3 kali, dan ini mau ganti yang ketiga ya. Nanti yang dibungkus nanti di review juga ya, sama aja sih walaupun sebelumnya juga udah ada reviewnya di video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa lah buat nambahin durasi, daripada bro semua nih zaman udah susah ya bro. Kita bongkar pakai nanti kalau roller ya emang agak sedikit parah ya. Sebentar, rollernya ini kayak gini bro, aduh. Nih kondisinya bro udah banyak yang gepeng-gepeng, peyang-peyang nih. Ini kayaknya memang kalau dari ownernya
selaku Om Har sendiri ya agak kurang koreksi nih, karena 20 ya usianya sama lah 25.000 lebih juga. Begini bro rollernya, gepeng-gepeng. Ini harus diganti, udah ada gantinya juga, tapi ya beli yang KW sih. Ini juga yang KW bro. Ini yang KW nih. KW ini beli yang 10 ribuan atau 11 ribuan. Pernah juga beli di toko onderdil ya, malah dibohongin bro, 50 ribu. Padahal kalau kita mau tambah duit sedikit 20 ribuan 30 ribu tuh udah dapet yang kayaknya yang model racing tuh ya bro ya, yang kayaknya lebih awet deh. Jadi bro hati-hati semua ya bro kalau beli barang ya, jangan kepincut stoknya ada tapi lihat juga harga barangnya di all shop, terutama dibandingkan. Karena kalau belanja nggak dibandingkan itu aduh bisa jebol kantong. Nah ini untuk grease dalamnya itu udah kering bro, jadi ini nggak tahu nih masih layak pakai, tapi kayak layak pakai. Nah ini ada bearingnya ya, ini bearing bambu sama tuh bearing di dalamnya tuh mana ya, nggak kelihatan. Nah ini warnanya oranye kayaknya sih masih layak ya kayaknya ya. Tapi kalau memang dipakai terus nggak layak ya bongkar sendiri lagi bro. Makin lancar makin bagus membongkar, makin fasih daripada nyuruh orang. Ini biasanya ada juga yang satu set nih bro nih, biasa jualan satu set. Ini nih bearing yang ini luar yang dalam ini sama yang bambu ini biasanya satu bungkusan. Yang KW aja paling sekitar 15 ribuan bro. Nah ini gantinya juga diketok aja bro pakai ini teh. Tapi kalau diketok pasti ada bengkok-bengkok rusak ya untuk copotnya ya. Alatnya sih ada, alatnya itu pasti ready ada lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi karena mungkin yang mau coba-coba boleh, atau mau profesional juga beli juga boleh, beli alatnya. Lagi tuh Om Har juga ada, pernah sih beli 12 ribuan. Lagi udah lama sih, mungkin sekarang karena tingkat ekonomi juga ya semakin gonjang-ganjing, pasti ya kenaikan adalah 1.000, 2.000, 3.000 rupiah pasti ada. Tapi yang jelas lebih enak nyetok di rumah, kalau mau ngerjain juga enak ada stok barang, jadi nggak lari ke sana kemari gitu loh cari barang atau nunggu online dulu 2 hari 3 hari baru sampai, nggak kayak gitu. Mending stok di rumah. Ya udah kalau mau kayak gini udah tinggal ada barangnya, alhamdulillah langsung dipasang. Nah ini kondisinya bro, ini belum dibersihkan ya, belum dibersihkan, ingat lo belum dibersihkan. Dan yang bearingnya ini bearing apa nih namanya, ini kayaknya minta ganti sih. Bunyinya udah agak-agak berisik gitu, tapi ya masih layak gak sih ya. Nah ini alat copotnya juga ada nih, biasanya pakai besi itu ada tuh di yang lebar begini, nanti tarik gitu ya bro, itu ada juga. Ya udah mas bro, ini bitnya bit karbu loh, nggak bohong loh. Tuh bit karbu nih, saringannya di sini. Ya bukan yang di sini ya, itu ini injeksi nih bit karbu nih. Tahun 2000 berapa ya? 2008 kalau nggak salah nih. Ini kebetulan punya istri 2008. Ini kayaknya 2008 yakin deh. Kemarin sempat bermasalah di karburator. Jadi karburatornya itu apa ya? Apa sih itu yang cuk otomatisnya itu kabelnya putus, tapi Om Har nggak sempet videoin sama sekali, foto juga nggak ada. Jadi dia memang sih kesalahan Om Har ya, waktu masang tuh karena kabelnya udah rapuh juga putus, tapi bisa disambung loh, ingat bisa disambung. Nanti kapan-kapan Om Har bongkar deh buat reviewnya dengan cara yang murah. Itu kalau beli nggak tahu berapa ya, apakah ratusan, di atas 100, 200, 300 ribu, apa yang bajakannya atau KW-KW-nya ada yang di bawah 100 ribu. Coba kalian cek di online shop ya, nanti gimana harga-harganya bisa tulis di kolom komentar, kita saling sharing aja sama teman-teman. Yaudah bro, jangan lupa di share, like, dan subscribe ya videonya. Ini sekedar review aja sama sedikit pengalaman.
Nanti kalau udah rapi dilanjut lagi videonya, oke? Jangan lupa share dan like-nya serta subscribe ya. Bye bye.